Kenapa kok saya punya dasar apa bilang daun di tanah anak setan? Karena yang suka rubah-rubah firman cuma setan. Yang merubah-rubah ya kalian sendiri, aliran kekristenan sendiri yang merubah-rubah. PDT pendusta Mel Pletok. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Jumpa kembali dengan Otri Channel, Oten Ongo Official. Akhirnya, ini kalau judulnya akhirnya berarti kita sedang membahas PDT pendusta Mel Pletok. Ini ini adalah sebutan baru untuk seorang PDT pendusta Mel Pletok dari seorang pendeta juga. Siapa dia? Yaitu Setan 2. Dia akhirnya Setan 2 berbicara, sahabat ya. Setelah kemarin itu difitnah terus sama PDT pendusta Mel Pletok ini, sekarang dia bersuara. Makanya jangan dia ambil tugasnya setan gitu. Biasanya kan yang suka fitnah, yang suka mensetan-setankan orang itu kan setan. Sekarang setan itu yang disetankan, ya marahlah dia kan. Dan akhirnya Setan 2 ini berbicara. Apa katanya di sini? Di sini tegas ya, seorang pendeta Tan ini mengatakan bahwa yang mengubah-ngubah Alkitab itu adalah Anda sendiri. Siapa Anda yang dimaksud di sini? Adalah PDT pendusta Mel Pletok itu ya, beserta dengan sinode-sinodenya. Jadi ini yang saya katakan dari awal kemarin, sahabat. Setan ngata-ngatain orang setan. Dia yang telah mengubah orang pula yang dituduhnya. Oke, tanpa perlu berlama-lama, mari kita saksikan dulu apa kata pendeta Henry Tan berikut ini. Muncullah Lembaga Alkitab Indonesia. Di Lembaga Alkitab Indonesia itu memfasilitasi semua aliran ya. Maaf kata, orang Katolik datang ke LAI. LAI aku mau kitabnya kayak begini. Oke, dicetak oleh LAI, dikasih logo LAI. Protestan datang sama, Advent datang sama. Jadi LAI memproduksi Alkitab berbagai aliran. Tetapi dia juga menerbitkan satu-satunya Alkitab standar dunia. Apa itu? Yang ada huruf hitam, huruf merah. Lalu ini dia. Orang di luar Kristen baca, misalnya kelompok Mukalaf. Menurut Mukalaf, ini Alkitabmu ini dirubah-rubah. Ya. Kenapa dirubah-rubah? Karena dia membaca dari berbagai aliran. Alkitabnya Protestan beda dengan Alkitab Kristen. Kami ini orang Kristen. Alkitab Katolik beda dengan Alkitab Kristen. Mantap ya, ini dia menceritakan sejarah kenapa bisa berbeda-beda dan kenapa ada perubahan, sahabat. Ternyata itu berawal dari LAI ya, Lembaga Alkitab Indonesia, yang menerbitkan Alkitab berbagai aliran. Datang aliran Protestan, dibuatkan pula, dicetaklah Alkitab Protestan. Datang pula aliran Katolik, kemudian LAI menerbitkan dan mencetak Alkitab Katolik. Datang Advent gitu juga, datang karismatik gitu juga. Jadi siapapun yang datang ya mengatasnamakan Kristen tapi alirannya berbeda, maka dibuatlah Alkitab sesuai dengan aliran mereka itu. Oh, jadi begitu, sahabat. Tapi kitab standarnya ada kata pendeta Henry Tan ini. Nah, ini kan yang disebut dengan perubahan itu. Dari yang standar menjadi yang tidak standar. Kan gitu. Standarnya ada. Lalu aliran-aliran yang lain ada pula standarnya. Itu yang disebut dengan perubahan. Tapi PDT pendusta Mel Pletok nggak percaya bahwa di dalam ajarannya itu Alkitab-Alkitab yang ada itu sudah mengalami perubahan. Ternyata ini faktanya, sahabat. Kitab standar Kristen itu ada, kata Henry Tan ini. Yang tidak standar itu ya kitab orang Katolik, kitab orang Protestan, kitab orang Advent, karismatik, dan sebagainya. Itu yang tidak standar. PDT pendusta Mel Pletok masuk yang mana nih? Yang standar, Katolik, Protestan, Advent, karismatik, atau yang mana? Jadi ini dulu tanyakan sama PDT pendusta Mel Pletok ini. Kalau nggak clear dia menjawab pertanyaan itu, ya dia nggak bisa berkhotbah.
Apalagi di hadapan pendeta Hendritan ini yang dia katakan setan dua, sahabat. Iya, dia dikatakan setan dua katanya ya. Itu setan dua itu merubah-rubah Alkitab firman Tuhan. Aku setan satu ya, Mel Pletok. Aku setan satu, adikku itu setan dua. Ini pendeta yang satu ini unik ya, sahabat. Ada kejujuran saya lihat di hatinya itu. Dia dikatai setan dua oleh PDT pendusta Melpletok katanya. Tapi dia ya terima. Tapi setelah itu dia bongkar semuanya. Ternyata induk setannya adalah Melpletok. Dia tunjukkan di sini bahwa Melpletok ini adalah induk setan. Nah, ini nih fakta yang dia ungkapkan itu. Contoh kasus Yohanes 4 ayat 19 ya. Sungguh benar-benar Tuhan, engkau adalah seorang nabi. Tuhan apa Tuhan? Ya. Lalu Yohanes 13 ayat 13, aku guru dan Tuhan. Tuhan apa Tuhan? Kalau Anda tanya orang Kristen, Tuhan. Kalau Anda tanya orang Protestan, Tuhan. Anda tanya orang Katolik, Tuhan. Anda tanya orang Advent, Tuhan. Cuman orang Kristen doang. Aku guru dan Tuhan. Ya Tuhan, sungguh engkau adalah seorang nabi. Loh, Yesus masih manusia dipanggil Tuhan. Di kitab Matius saja ada 15, setidak-tidaknya 15 ayat. Yesus masih manusia dipanggil Tuhan. Jadi yang membuat seolah-olah Alkitab itu dirubah-rubah adalah aliran kekristenan yang disebut sinode. Pertanyaannya ya untuk PDT pendusta Melpletok ada dua. Yang pertama, tadi kan ada ayat yang bertentangan. Ada yang menerjemahkan Tuhan, ada yang menerjemahkan Tuhan. Nah, PDT pendusta Melpletok, dia masuk yang mana ini? Menerjemahkan Tuhan kah? Atau menerjemahkan Tuhan? Nah, karena Protestan, Katolik, Advent, dan yang standar itu berbeda menerjemahkannya itu. Tuhan apa Tuhan? Itu pertanyaan pertama. Dijawab Melpletok. Jangan pelanga-pelongo aja Anda. Jangan ngata-ngatai orang lantang suaranya. Pas ditanya, Anda pelanga-pelongo. Itu pertanyaan pertama dijawab. Yang kedua, tentang sinode. Pendeta pendusta Melpletok ini, dia masuk sinode yang mana? Karena dia kan ada sinode kan? Nah, masuk sinode yang mana dia? Ya, tapi kalau dia mau jawab sinode ini, sinode itu, sinode sana, sinode sini, itu tetap saja mereka lah yang mengubah Alkitab gitu. Saya rasa nggak ada yang tidak punya sinode nih. Oten ini ya pendeta Melpletok ini yang paling besar ya yang berbadan besar itu yang viral juga kemarin pendeta Gilbert Rumaindong itu juga punya sinode. Artinya secara tidak langsung Hendritan mengatakan Gilbert itu juga salah satu setan yang telah mengubah-ubah Alkitab standar itu. Karena dikatakan di akhir perkataannya, pernyataannya, semua aliran itu atau sinode itulah yang telah mengubah-ubah ayat di dalam Bible itu. Kesimpulannya, yang pertama, Kodonditan batal jadi setan. Ya, karena beliau terbukti di sini. Beliau tidak pernah mengubah-ubah atau menambahi ayat di dalam Bible. Beliau hanya menunjukkan ya bahwa ada perbedaan seperti yang dijelaskan oleh Hendritan tadi itu yang disampaikan selama ini oleh Kodonditan. Yang kedua, pendeta Hendritan mengaku sebagai setan dua di sini ya. Itu juga berdasarkan tuduhan perkataan PDT Melpletok. Yang ketiga, ternyata induk setan itu adalah PDT Melpletok itu sendiri. Karena dia juga merupakan orang yang berada di aliran-aliran atau sinode-sinode yang ada dalam Kristen. Yang keempat, setan besarnya adalah pendeta Gede Lucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.